Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatun Mardia dengan NIM 1903048 dari kelas RMIKA tahun 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Pada ERD yang telah saya buat, terdapat 9 relasi dan 6 entitas utama. Yang pertama, ada relasi TP2RJ. Relasi TP2RJ terhubung dengan beberapa entitas utama dan relasi. Yang pertama, terhubung dengan entitas petugas. Untuk atribut yang ada pada entitas petugas, primary key-nya yaitu ID petugas. Kemudian, kode petugas, nama petugas, dan bagian. Entitas yang terhubung dengan TP2RJ selanjutnya yakni ada entitas pasien yang menjadi primary key-nya yaitu ID pasien. Ada nomor rekam medis, nama pasien, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, agama, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, spesialis, kewarganegaraan, dan jenis pembayaran. Entitas selanjutnya yaitu entitas ruangan yang menjadi primary key-nya yaitu ID ruangan, kode ruangan, nama ruangan. Untuk relasi yang terhubung dengan TP2RJ yaitu ada relasi rawat jalan, relasi UGD, dan relasi UKM. Untuk atribut yang ada pada relasi TP2RJ, yakni untuk primary key-nya ada ID TP2RJ, kemudian nomor rekam medis, nomor antrian, tanggal kunjungan, nama ruangan, dan nama petugas. Untuk relasi selanjutnya ada rawat jalan. Untuk relasi rawat jalan terhubung dengan beberapa entitas utama dan relasi. Untuk entitas utama yang terhubung dengan entitas utama yang terhubung dengan relasi rawat jalan yaitu ada dokter. Untuk atribut yang ada pada dokter, primary key-nya ada ID dokter, kemudian kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Entitas utama yang selanjutnya yaitu ada petugas. Untuk primary key-nya ada ID petugas, kode petugas, nama petugas, dan bagian. Selanjutnya ada entitas diagnosa. Primary key-nya ID diagnosa, kode diagnosa, dan nama diagnosa. Selanjutnya ada entitas tindakan. Untuk primary key-nya ada ID tindakan, kode tindakan, nama tindakan. Untuk relasi yang terhubung dengan rawat jalan, yakni ada pemeriksaan penunjang, ada TP2RI, dan ada apotik. Untuk atribut yang ada pada rawat jalan yaitu untuk primary key-nya sendiri ada ID rawat jalan, kemudian ada nomor rekam medis, tanggal kunjungan, nama dokter, nama diagnosa, nama tindakan, dan nama petugas. Selanjutnya ada relasi UGD. Untuk relasi UGD ada beberapa yang terhubung dengan entitas utama dan relasi. Untuk entitas utama yang terhubung dengan UGD yaitu ada dokter. Untuk atribut yang ada pada dokter yang menjadi primary key-nya yaitu ada ID dokter, kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Kemudian entitas utama yang terhubung dengan UGD ada petugas. Untuk atribut yang ada pada petugas, primary key-nya yaitu ID petugas, kode petugas, nama petugas, dan bagian. Selanjutnya ada entitas diagnosa. Untuk primary key-nya ada ID diagnosa, kemudian selanjutnya kode diagnosa, dan nama diagnosa. Selanjutnya ada entitas tindakan. Untuk primary key-nya ada ID tindakan, lanjut kode tindakan, dan nama tindakan. Untuk relasi yang terhubung dengan UGD, ada pemeriksaan penunjang, TP2RI, dan apotik. Untuk atribut yang ada pada UGD, yang menjadi primary key-nya yaitu ID UGD. Ada nomor rekam medis, tanggal datang, cara datang, keadaan datang, rujukan, nama dokter, nama diagnosa, keterangan, nama tindakan, dan nama petugas. Selanjutnya ada relasi pemeriksaan penunjang. Untuk entitas yang
terhubung dengan pemeriksaan penunjang, yaitu ada pasien. Untuk atribut yang ada pada pasien, yang menjadi primary key-nya yaitu ID pasien. Selanjutnya ada nomor rekam medis, nama pasien, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, agama, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, spesialis, kewarganegaraan, dan jenis pembayaran. Entitas selanjutnya yang terhubung dengan pemeriksaan penunjang ada tindakan. Untuk primary key-nya ada ID tindakan, lanjut kode tindakan, dan nama tindakan. Untuk atribut yang ada pada pemeriksaan penunjang, untuk yang menjadi primary key yaitu ID pemeriksaan penunjang, kemudian ada nomor rekam medis, tanggal kunjungan, nama tindakan, tanggal pemeriksaan. Selanjutnya ada tanggal pengambilan hasil pemeriksaan, ada nama ruangan, dan nama petugas. Selanjutnya ada relasi TP2RI. Untuk entitas yang terhubung dengan entitas yang terhubung dengan relasi TP2RI yaitu ada petugas. Untuk atribut yang ada pada petugas yang menjadi primary key-nya yaitu ada ID petugas, kemudian kode petugas, nama petugas, dan bagian. Entitas selanjutnya yang terhubung dengan TP2RI ada pasien yang menjadi primary key-nya yaitu ID pasien, nomor rekam medis, nama pasien, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, agama, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, spesialis, kewarganegaraan, dan jenis pembayaran. Entitas selanjutnya yaitu ada entitas ruangan. Untuk yang menjadi primary key-nya yaitu ID ruangan, lalu kode ruangan, dan nama ruangan. Untuk relasi yang terhubung dengan TP2RI yaitu ada rawat inap. Adapun atribut yang ada pada TP2RI yang pertama yang menjadi primary key-nya yaitu ID TP2RI. ID TP2RI. Kemudian ada nomor antrian, ada nomor rekam medis, ada tanggal masuk, nama ruangan, dan nama petugas. Selanjutnya ada relasi rawat inap. Untuk entitas yang terhubung dengan rawat inap yaitu ada petugas. Untuk atribut yang ada pada petugas yang menjadi primary key-nya yaitu ID petugas, kode petugas, nama petugas, dan bagian. Entitas selanjutnya yang terhubung dengan relasi rawat inap yaitu ada diagnosa. Untuk atributnya ada untuk yang menjadi primary key-nya yaitu ada ID diagnosa, kode diagnosa, dan nama diagnosa. Kemudian entitas selanjutnya yang terhubung dengan relasi rawat inap ada entitas tindakan. Yang menjadi primary key-nya yaitu ID tindakan, kode tindakan, dan nama tindakan. Selanjutnya ada entitas dokter. Untuk yang menjadi primary key-nya pada atribut dokter yaitu ID dokter. Lalu ada kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Selanjutnya relasi yang terhubung dengan relasi rawat inap. Ada pemeriksaan penunjang, ada apotik. Adapun atribut yang ada pada rawat inap, relasi rawat inap yang menjadi primary key-nya yaitu ada ID rawat inap, tanggal masuk, tanggal keluar, nomor rekam medis, nama dokter, nama diagnosa, nama tindakan, dan nama petugas. Relasi selanjutnya yaitu ada relasi apotik. Entitas yang terhubung dengan relasi apotik yaitu ada entitas petugas. Untuk atributnya yang menjadi primary key-nya ID petugas, kode petugas, nama petugas, dan bagian. Untuk entitas selanjutnya ada entitas pasien yang menjadi primary key-nya ID pasien, nomor rekam medis, nama pasien, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, agama, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, spesialis, kewarganegaraan, dan jenis pembayaran. Untuk relasi yang terhubung dengan apotik, yaitu ada relasi administrasi. Untuk atribut yang ada pada apotik yang menjadi primary key-nya yaitu ada ID apotik, tanggal, nomor rekam medis, nama obat, jumlah dosis, keterangan, dan nama petugas. Relasi selanjutnya ada relasi administrasi.
entitas yang terhubung dengan relasi administrasi yaitu ada entitas petugas. Yang menjadi primerikanya yaitu ada ID petugas, kode petugas, nama petugas, dan bagian. Untuk atribut yang ada pada administrasi, yang menjadi primary key-nya ID administrasi, ada nomor rekam medis, tarif, dan nama petugas. Selanjutnya dan yang terakhir ada relasi UKM atau unit kesehatan masyarakat. Adapun entitas yang terhubung dengan relasi UKM yaitu ada petugas. Untuk atribut yang ada pada petugas, yang menjadi primary key-nya yaitu ada ID petugas, kode petugas, nama petugas, dan bagian. Selanjutnya entitas yang terhubung yaitu ada dokter, yang menjadi primary key-nya yaitu ID dokter, kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Selanjutnya untuk relasi yang terhubung dengan UKM atau upaya kesehatan masyarakat, yaitu ada relasi apotik. Untuk atribut yang ada pada UKM, ada nomor yang menjadi primary key-nya adalah ID UKM, ada nomor rekam medis, tanggal kegiatan, jenis kegiatannya, keterangan, nama dokter, dan nama petugas. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan ERD atau Entity Relationship Diagram. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.